Serius kak lagi hamil? Iya aku lagi hamil. Makanya pipi aku doang yang tembem. Doain ya. Semoga aku dan bayi di dalam perutku sehat. Nanti lahirannya lancar. Siapa ayahnya? Tidak peduli siapa ayahnya. Yang penting aku hamil guys ya. Yang penting anaknya dirawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel saya. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana pengakuan dari Nikita Mirzani. Jadi dia ini membuat pengakuan bahwa dia ini hamil di luar nikah. Kemudian dia ini minta kita doain agar kandungannya itu baik-baik aja. Kemudian ketika lahiran mudah-mudahan diselamatkan. Lalu bagaimana hukumnya menurut pandangan Islam hamil di luar nikah ini? Jadi kepada teman-teman di sini kita akan mendengarkan bagaimana penjelasan Ustadz Hadi Dayat. Selamat menyaksikan. Pertama, saya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan rahmat kepada Anda dan memberikan kebaikan dalam keluarga Anda, dan tidaklah Allah memberikan petunjuk untuk Anda bertanya saat ini kecuali ada yang ingin diberikan kebaikan-kebaikan pada kehidupan rumah tangga Anda. Jadi ketika teman-teman mendapatkan petunjuk dari Allah untuk memperbaiki yang ada, itu cinta Allah kepada kita untuk memperbaiki diri. Segera respon itu, perbaiki diri kita sebelum kalimat itu nggak muncul lagi. Sebelum dorongan dalam jiwa tidak muncul kembali. Teman-teman sekalian, anak yang lahir dari hasil proses pergaulan yang tidak dibenarkan oleh agama kita, perzinahan dan sebagainya, itu anaknya tidak menanggung dosa kedua orang tuanya. Ya maaf, saya sangat tidak sepakat dan tidak dibenarkan menyebut anak haram. Yang haram perbuatan bapak ibunya. Anaknya enggak, dia tetap dalam kebaikan. Maksud kebaikan diri itu orang tuanya. Maka tidak ada pilihan bagi dia. Kalau dia bisa memilih sebelum lahir, bisa pilih. Ya Allah, jangan lahir dari situ ya, kan? Bisa dia memilih, tapi kan takdirnya mengatakan dia seperti itu. Teman perbuatan orang tuanya haram. Ya? Di orang tua menanggung dosa dari perbuatannya, dan kita bermohon pada Allah supaya bertaubat dia, kan? Kemudian statusnya sekarang anaknya kemudian dinikahi atau menikah dengan orang lain, nasabnya yang benar dinasabkan kepada ibunya. Di bapaknya di sini tidak mendapatkan bagian dari nasabnya. Ya, misal saja fulanah dengan fulan, aku kan perbuatan buruk. Lahir misalnya X ini nanti saat dinikahkan, maka dibintikan. Karena perempuan tadi kan bintikan pada ibunya. Binti pada ibunya. Dan jangan kaget dengan kalimat binti pada ibu, seperti bin pada ibu, itu nggak ada masalah. Bin pada ibu, bin itu anak laki-laki Pak. Anak laki-laki. Ya, bin. Bukan yang lagi ramai sekarang ya. Baik. Bin itu anak laki-laki, Isa bin Maryam. Isa anak laki-lakinya Maryam. Jelas ya? Ya nggak ada yang salah di situ. Termasuk misalnya Aisyah binti Abu Bakar. Aisyah anak perempuannya Abu Bakar. Kalau pengen dinisbatkan pada ibunya, Aisyah misalnya binti, misal Ruqayyah, misal saja kan. Aisyah anak perempuannya Ruqayyah, misal. Ya, jelas di sini? Tapi jalur untuk bin dan binti itu disalurkan kepada bapak untuk generasi nasab terkait dengan waris di sini. Hanya dalam kondisi ini karena bapak diberi pelajaran oleh agama supaya tidak macam-macam, menganggap ringan hukum, maka sebagai pelajaran bin dan bintinya tidak dinasabkan pada bapaknya, tapi kepada ibu yang telah melahirkannya. Ya, sebagai gambaran bahwa perjuangan ini ibunya, kan? Walaupun keduanya berbuat dosa, nasab kepada bapak diberikan efek jerak. Gak boleh kepada bapak, cuma kepada ibu saja. Walaupun nanti bapaknya di situ masih diperkenankan memberikan nafkah bagi anaknya dan seterusnya. Sekarang bagaimana status pernikahannya? Kalau tidak diketahui dengan binti ini, sepanjang jelas orangnya, jelas keadaannya, maka ma'fu anha pada dirinya. Ma'fu anha. Walaupun ada yang tasyadud itu ketat, mengatakan akadnya mesti diulang, tapi tidak menggugurkan proses nikah sebelumnya. Ya, maksudnya dia tetap berjalan, hubungannya baik, dan hubungan suami istrinya dinilai sah secara hukum, karena dalam keadaan dia ma'fu anhu. Orang yang ma'fu anhu termaafkan karena tidak tahu hukum, maka termaafkan hukumnya. Dan dianggap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun akadnya mau diulang, misalnya diulang seketika dibintikan misalnya kepada binti ibunya, maka akad yang diulang ini tidak menggugurkan status amal soleh keduanya dan tidak menjadikan amalan interaksi keduanya dalam hubungan seksual dinilai sebagai amalan yang menyimpang. Tetap sah dia hukumnya. Ya. Kiasnya kepada Quran surah kedua Al-Baqarah dari ayat 143 sampai 144, posisi paling kiri di sebelah bawah, ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'u rasula mimman yanqalibu 'ala aqibai. Sampai ke ujung ayat, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Jadi ada orang-orang, teman-teman sekalian, yang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersilaturahim ke rumah Ummul Bashar dalam suasana siang, sebagian rombongan ikut Nabi, sebagian besar tinggal di Madinah. Ketika sampai kemudian ke tempatnya Ummul Bashar di Jamu ini, tiba waktu zuhur, Nabi sholat. Kiblatnya pada saat itu masih menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina. Saat tengah sholat itulah turun ayat tadi. Turun ayat tadi, dari 143 sampai 144. Ya, tayyib. Ketika turun itu tiba-tiba, ya, Nabi SAW berputar.
180 derajat. Jadi kalau ini posisinya Nabi SAW, ini makmum di belakang, Nabi berputar 180 derajat, makmum pun berputar ke belakang Nabi. Sehingga bagian dari sisa rakaat salatnya menghadap ke arah Ka'bah. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Jelas ke sini? Tayyib, saat berputar inilah kemudian menjadi dua kiblat di masjid itu. Kiblat pertama dimulai rakaat salat ke Masjidil Aqsa, kiblat kedua ke arah Masjidil Haram. Sampai hari ini disebut dengan Masjid Kiblatain. Masjid dua kiblat, ya. Jelas ke sini? Yang jadi persoalan, ketika ini kembali ke Al-Madinah Al-Munawwarah, kepada sahabat-sahabat yang tidak ikutan tadi, menyebar informasi. Tayyib. Loh, mereka bertanya, kami sudah sholat zuhur nih. Kiblatnya masih menghadap ke Baitul Maqdis. Kami belum tahu ada ayat itu turun. Bagaimana status sholat kami? Apakah dosa? Karena salah kiblat? Diterima nggak amalnya? Maka turun kalimat, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan. Artinya mengabaikan amalan yang dilakukan karena iman. Tadi insya Allah akan dilakukan karena iman, karena dengan izin Allah Subhanahu wa taala terjadi, dilakukan dengan penuh syariat Islam, walaupun ada sesuatu yang jadi diketahui itu masuk dalam kategori ma'fu anhu di situ. Allahu taala a'lam bis-shawab. Semoga Allah berikan kemuliaan pada Anda dan keluarga. Baik, dan semoga yang belum menikah juga disegerakan untuk menikah, ya. Jadi ada pertanyaan tentang pernikahan staf saya yang goyang-goyang di belakang itu. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Ustadz Hadi Hidayat. Jadi di dalam Islam itu hukumnya itu diatur semua. Hamil di luar nikah itu bagaimana, kemudian dia sudah dewasa, kalau dia perempuan, bolehkah abang atau bapaknya yang menjadi walinya? Bolehkah dia mendapatkan warisan? Kalau dia laki-laki, bolehkah dia mendapatkan warisan? Jadi kalau di dalam Islam itu lengkap semua. Masalah hamil di luar nikah ini itu sudah diatur semua. Kemudian ada baru-baru ini muncul kaum ateis yang tidak percaya dengan Tuhan. Jadi kalau orang itu mau berumah tangga, itu tidak perlu akad nikah secara Islam ataupun secara non-Muslim. Jadi mereka itu akad nikahnya itu membuat perjanjian bahwa setia sampai mati, tidak selingkuh, tidak meninggalkan, tidak menyakiti, tidak melakukan KDRT. Buat secara tertulis, kemudian dikasih materi 10.000. Itu kaum ateis. Jadi baru-baru ini banyak muncul seperti itu juga. Tapi Nikita Mirzani ini kan Islam, Muslim. Kemudian dia dengan senang hati mengatakan bahwa dia ini sudah hamil 3 bulan. Kemudian tidak peduli siapa ayahnya, mau tanggung jawab atau tidak. Jadi seolah-olah mereka ini sangat senang mengatakan kepada publik kalau dia ini hamil. Jadi orang yang merusak Islam itu bukanlah non-Muslim, tapi orang Islam sendiri. Orang Muslim sendiri, orang-orang kita sendiri yang merusak Islam itu dari dalam Islam sendiri. Itu yang paling menyakitkan. Jadi itu kan sudah dilarang, tapi mereka ini masih tetap melaksanakan. Inilah akibat pergaulan bebas. Seolah-olah kita itu udah nggak mati, hidup selamanya. Jadi kita itu berbuat seenak kita. Jadi kepada teman-teman di sini mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.